Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Aju Mulus tina kanan pamaksadan. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan dalam tayangan video ini. Dan saya harap Anda sekalian dalam keadaan sehat, baik, selamat, sejahtera, bahagia, dan senantiasa ada dalam kesadaran, selalu tercerahkan. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas sedikit saja ya, jangan terlalu banyak biar gak pusing, mengenai sebuah kerangka berpikir atau pola berpikir manusia Sunda yang ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan rasa-rasanya sebetulnya masih relevan dengan keadaan saat ini. Jadi sangat bisa juga kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mau bagaimanapun segala sesuatu yang telah dibuat, yang telah dilakukan oleh leluhur kita dulu, rasanya selalu memiliki relevansi dengan setiap zaman. Jadi tidak lekang oleh waktu, tidak termakan oleh zaman. Ya, apalagi sesuatu yang sudah bertahan selama ratusan tahun, biasanya sesuatu yang baik, yang bisa diterima. Nah, termasuk apa yang akan saya bahas ini. Mungkin Anda sekalian dan masyarakat Sunda secara umum itu sudah akrab dengan kalimat papat kalima pancer, yang mana kalimat ini mungkin pernah Anda simak juga terkait isinya seperti apa. Walaupun dengan penuh kesadaran, ketika suatu literatur yang sudah cukup tua biasanya memiliki ragam versi ya, memiliki ragam sudut pandang, memiliki ragam perspektif. Tetapi yang ingin saya bahas di sini, yang ingin saya berikan, ini hanya dari sudut pandang yang umum saja. Tujuannya tidak lain agar mudah dipahami dan bisa diterima oleh semua kalangan. Dan ini tidak lahir dari salah satu kelompok agama misalkan, ya enggak. Ini secara umum saja. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan papat kalima pancer? Dalam konteks kebudayaan masa lalu, papat kalima pancer ini sebetulnya sudah sangat lama ya dijalankan, ya, bahkan diamalkan mungkin lebih tepatnya oleh masyarakat Sunda. Dan rasa-rasanya di zaman yang huru-hara ini, di zaman yang di era disrupsi ya, jadi disrupsi itu bukan hanya informasi sebetulnya. Kita perlu tahu ya mengenai apa sih yang sebetulnya menjadi pegangan, menjadi pedoman hidup leluhur kita di masa lalu. Karena memang hari ini kita butuh ideologi, kita butuh satu pemahaman bersama begitu. Di samping dunia hari ini yang serba kacau, serba ya huru-hara begitu ya, akibat dari kepentingan politik, kepentingan besar lain lah. Nah, sehingga kita perlu rasanya untuk kembali melihat siapa diri kita, dari mana asal kita, akan kemana kita, dan kemana kita kembali begitu. Nah, saya ingin menggambarkan papat kalima pancer secara sederhana saja ya. Saya misalkan ambil contoh dari ikat ini. Di Sunda itu, ini ikat simpul ya, bukan ikat yang jadi. Nah, dari ikat saja sebetulnya udah ketahuan, sudah bisa dibuka mengenai papat kalima pancer ini. Karena memang leluhur kita membuat ikat pun jelas dengan simbol-simbol ya. Dijadikan simbol juga ikat itu. Ya, salah satunya untuk menyimbolkan papat kalima pancer. Misalkan kita ambil contoh, atau pernah tidak terlintas di dalam benak kita, kenapa ikat itu bentuknya kotak, persegi begitu ya. Nah, ketika berbicara papat kalima pancer yang disimbolkan pada ikat, nah itu berbicara 4 unsur. Nah, jadi kan ada 4 sudut begitu ya, 4 sudut, kotak begitu. Nah, itu menggambarkan 4 unsur kehidupan inti pada manusia. Nah, apa saja? Yang jelas yang pertama adalah tanah. Dengan penuh kesadaran, manusia terbuat dari tanah. Dan rasanya semua aliran kepercayaan pun menyepakati bahwa manusia itu dibuat dari tanah. Secara logikanya, ya ibu kita itu kan mengonsumsi apa yang lahir dari tanah, yang ditumbuhkan oleh tanah, dari saripatinya begitu ya.
tumbuhlah menjadi sayuran, menjadi pepohonan, begitu lalu diolah menjadi makanan. Setelah itu dimakan oleh ibu kita, menjadi apa? Masuklah ke dalam menjadi bagian dari tubuh kita, begitu ya. Ya tentu saja jelas bahwa tanah adalah salah satu unsur utama dalam kehidupan kita, dan kita terbuat dari tanah. Lalu yang kedua ada air. Ketika berbicara air, jelas air merupakan unsur yang paling penting juga dalam diri kita. Bahkan dikatakan kan 70% tubuh kita itu isinya air. Nah maka dari itu air jelas merupakan unsur utama dalam kehidupan kita. Nah lalu setelah itu juga ada api. Siapa yang tidak butuh api? Ya jelas semua manusia, semua makhluk membutuhkan api. Dan energi yang paling besar dari api itu kan matahari, atau bangsa kita menyimbolkannya sebagai Batara Guru, begitu. Pusat pencerahan, wah keren kan, pusat kecerdasan. Lalu juga yang terakhir adalah angin. Ya tentu saja manusia sangat membutuhkan angin, dan angin juga merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Santai, udud heula. Jadi saya ingin mempersingkat saja biar tidak berbelit-belit ya teman-teman semuanya. Karena kalau kita nonton lama kan malah jadi pusing nantinya. Nah, lalu si 4 unsur kehidupan ini kemudian bermanunggal atau bersatu dalam pancer. Nah, lantas akan lahir sebuah pertanyaan, pancernya itu apa? Atau siapa pancernya itu? Nah, mungkin bisa dijawab oleh pribadi kita masing-masing. Yang jelas, sederhananya, 4 unsur ini berkumpul dan menjadi satu entitas lagi. Ya, kalau kita sebutkan secara sederhana ya diri kita ini semuanya berkumpul di sini. Dan ketika kita nampi papasten dalam bahasa Sunda atau kita berpulang, semua unsur itu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Air akan kembali ke pusat air atau ke mahanya air, laut ya yang kita ketahui. Lalu juga angin akan kembali ke mahanya angin, api akan kembali ke mahanya api, tanah juga akan kembali ke mahanya tanah. Jadi semuanya akan kembali pada tempatnya masing-masing. Dan itu tidak perlu disuruh, semua sudah otomatis nantinya akan kembali. Nah, hanya saja persoalannya, sudahkah kita menyadari 4 unsur itu yang menunjang kehidupan kita selama ini? Ya, hidup kita kan sudah berpuluh-puluh tahun ya, dan tentu saja kita perlu menyadari apa sih yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Ya diantaranya yang paling membuat kita bertahan, yang menunjang kehidupan kita, yang 4 unsur itu. Kalau tidak ada satu dari 4 itu, selesai semuanya. Jangankan hilang ya, berkurang saja. 1 dari 4 unsur itu kita sudah akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Contohnya saja di masa kekeringan, kita kekurangan air. Wah itu kan jadi satu kericuhan ya, jadi satu kesusahan yang luar biasa. Lalu juga ketika berlebihan juga tidak baik rasanya. Misalkan musim penghujan sehingga air keruh begitu ya. Dan kita juga dikatakan kalau lagi musim hujan itu kan krisis air bersih. Nah, artinya semuanya harus pada porsi yang tepat. Begitupun juga dengan api ya. Dan bangsa kita seharusnya banyak bersyukur karena kita dianugerahi secara lebih mungkin ya. Satu, matahari di bangsa kita itu menyinari secara sempurna. Jadi tidak terlalu panas, tidak juga terlalu kurang. Makanya jangan heran ya kalau tanah di kita itu sangat subur ya, karena memang sinar yang diberikan oleh mataharinya sangat sempurna atau sangat pas ya, tidak kurang dan tidak lebih. Begitupun juga dengan tanah dan air ya. Nah maka dari itu sebetulnya papat kalima pancer ini memberikan sebuah ajaran tentang kesadaran terhadap 4 unsur yang menunjang kehidupan kita dan itu bersatu dalam pancer. Nah mungkin sudah jelas ya pancernya siapa, hanya tinggal kita mampu berterima kasih, mampu memanfaatkan 4 unsur itu secara baik ya, sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin.
Kadang kan kita lupa, mungkin tidak pernah ya berterima kasih pada air, berterima kasih pada angin, pada matahari, begitu ya, pada api, lalu juga pada tanah. Nah, seperti apa cara berterima kasihnya? Sederhana sebetulnya. Kita berterima kasih pada tanah, minimal jangan mengotori tanah dengan buang sampah sembarangan. Sederhana. Lalu kita berterima kasih pada air juga sama, jangan buang sampah ke sungai, jangan buang-buang air bersih, manfaatkan air bersih hanya untuk pada hal-hal yang penting saja, begitu ya. Lalu kita berterima kasih pada api juga, pada angin juga sama, begitu. Nah, intinya adalah papat kalimat pancer ini merupakan pola ajaran ya, yang tadi berangkat dari kerangka berpikir itu tentang 4 unsur kehidupan yang bermanunggal. Maka kemudian dikenal juga dengan papat kalimat tunggal. Semuanya menyatu menjadi satu kehidupan yang utuh. Nah, kira-kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi bahan perenungan dan tentu saja kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya harap Anda sekalian dalam keadaan baik, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, dan penuh dengan kasih sayang. Hatur nuhun, cag sampurasun.